Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfaki. Saya dari PAM RA, NIM saya 141171168. Saya dari Institut Teknologi Sumatera. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya sudah buat untuk tugas besar PAM, yaitu berjudul dengan Kawah Data COVID-19. Jadi untuk aplikasi Kawah Data COVID-19 ini, dari konsepnya, aplikasi ini menyediakan data pasien penderita COVID-19 secara aktual, real time, dan lengkap dari seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Kemudian menyediakan data lokasi dari rumah sakit Indonesia yang bisa menjadi rujukan untuk melakukan pengecekan COVID-19. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya dalam aplikasi ini adalah, pertama ada login, kemudian register, ada lihat data penderita COVID-19 secara seluruh Indonesia, kemudian seluruh data COVID-19 dari seluruh Indonesia berdasarkan provinsi, kemudian penderita COVID-19 di seluruh dunia, dan juga penderita COVID-19 di seluruh dunia secara berdasarkan negaranya. Kemudian lihat lokasi dari rumah sakit yang menangani pengetesan dan pengobatan COVID-19. Kemudian ada fitur telepon call center layanan COVID-19. Juga ada informasi mengenai pencegahan agar tidak terpapar COVID-19. Yang terakhir ada fitur informasi mengenai gejala yang harus diwaspadai terkait COVID-19. Nah, kemudian untuk teknologinya yang saya highlightin di sini adalah, pertama ada teknologi menggunakan JSON RESTful API, kemudian ada teknologi Recycle View, kemudian ada teknologi Firebase Authentication dan database real time, dan terakhir ada teknologi GPS dan map marker. Jadi untuk secara garis besarnya saya sudah jelaskan dalam PowerPoint ini, presentasi ini. Kemudian saya akan mendemokan dari aplikasi yang sudah saya buat dan juga menunjukkan sedikit tentang source code-nya, dan tidak semuanya, karena kalau misalnya semuanya saya tunjukkan, saya rasa waktunya tidak akan cukup. Jadi saya akan menunjukkan kawah data corona COVID-19 ini untuk splash screen-nya ya. Splash screen-nya, kemudian dia akan melempar ke dalam activity login. Nah, di sini login ini saya menggunakan teknologi Firebase Authentication, yang mana Firebase Authentication ini akan mengambil data yang sudah terdaftar di dalam sini, Authentication Database Firebase. Jadi ketika data ini sudah terdaftar di sini, dia akan bisa melakukan login sesuai dengan data yang sudah terdaftar. Nah, coba sekarang kita akan melakukan register ya. Di sini saya juga menggunakan fitur register untuk mendaftarkan data username berupa email dan juga password, sehingga bisa melakukan login di dalam aplikasi ini. Coba kita register. Misalkan saya punya emailnya contoh gmail.com, passwordnya kemudian contoh. Kita masukkan. Oke, sedang loading. Nah, sudah terdaftar. Coba kita lihat di sini. Nah, contoh tadi sudah terdaftar di dalam database ini. Jadi untuk contoh Gmail tadi bisa kita lakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Contoh gmail.com. Contoh. Oke, loginnya berhasil ya nih ya. Nah, saya akan menunjukkan source code terkait login dan register activity ini. Nah, untuk awalnya tadi kan kita masuk pertama tuh ke dalam splash screen ya. Splash screen itu ada di sini. Splash screen dia akan mengambil intent ke dalam login class. Nah, di sini dia akan menunjukkan ke dalam loginnya. Kemudian dia juga setelah itu, setelah masuk ke login, dia akan melakukan sebuah, nih kalau misalnya kita masukkan tombol login ini tadi yang sudah ada tadi di sini, login tombol ke arah kanan tadi, dia akan melakukan fitur mout, yang mana ini ada fitur dari Firebase. Dia akan mengecek data yang kita masukkan yang berupa tadi email dan password ke dalam database ini. Jadi ketika ada yang cocok, maka dia bisa masuk ke dalam aplikasi yang sudah kita masukkan data yang tadi, seperti itu. Nah, kemudian untuk registernya,
Kalau kita lihat di sini register, nah register activity ini sama juga, dia ketika kita masukkan si email dan password, dia akan membuat sebuah data di database tadi, authentication. Di sini ada fungsi create user with email and password. Nah, di sini dia akan mengambil datanya, kemudian menambahnya ke sini, sehingga bisa dilakukan proses login dari data yang sudah ditambahkan tadi, seperti itu. Nah, untuk TOAS-nya ketika berhasil, dia akan berhasil didaftarkan. Kalau misalnya gagal, dia akan mengambil TOAS, menampilkan TOAS yang mulai kata-kata daftar gagal. Untuk activity login dan registernya seperti itu kira-kira. Kemudian kita masuk ke dalam main menu. Nah, di sini tampilan main menunya saya sudah membuatnya berdasarkan recycle view dan juga kemudian tampilan card view. Di sini kalau kita lihat ada pertama tuh data COVID-19 secara di seluruh dunia. Nah, di sini saya menggunakan fitur recycle view dan juga fitur card view, yang mana tampilannya itu berupa card view dan juga, nah untuk prosesnya di sini saya menggunakan, nah ini saya menggunakan parse JSON RESTful API, yang mana saya mengambil API yang berupa data JSON dari ini API ini ya, saya tunjukkan. Nah, di sini saya mengambil data yang ada di sini. Nah, di sini dari API ini saya mengambil datanya, yang mana data itu berupa JSON object. Nah, di sini kalau kita lihat sini JSON object, dan juga dia ada juga sub object yang mana dia bernama global. Nah, jadi kalau situ saya mengambil juga, berarti kan saya sudah mengambil data JSON-nya pertama kali, kemudian saya mengambil lagi data JSON-nya yang berupa objek dengan judulnya bernama global. Kemudian saya ambil data-datanya di sini, total confirmed, total recovered, dan total kematiannya, total death-nya yang ada di sini, saya masukkan ke dalam array list, yang mana array list ini bernama mglobalist, yang ini mengacu ke dalam mglobal adapter. Nah, di sini prosesnya terjadi dalam global adapter ini. Dia melakukan sebuah penambahan dan juga pengesetan ke dalam recycle view. Jadi karena di sini data global ini cuma ada satu, jadi di sini ditampilkannya hanya ada satu, tapi tetap di sini menggunakan konsep recycle view. Nah, seperti itu untuk konsepnya seperti itu. Nah, ini global item merupakan untuk mengesetnya nilai-nilai dari yang sudah dimasukkan dalam array list. Di sini ada return di sini untuk mengeset nilainya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur pantau data COVID berdasarkan negara. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan mengirim aktivitinya ke internet ke aktiviti lain. Nah, di sini kita dapat data seluruh negara yang terdaftar di dalam API ini. Nah, di sini tadi kan ada global nih. Global ini cuma punya satu data. Sedangkan untuk data countries ini yang berupa array, bukan objek, dia punya banyak sekali data. Yang mana data ini saya masukkan ke dalam recycle view. Nah, ini menggunakan konsep recycle view. Nah, recycle view ini ada di dalam nah, example item ini. Nah, ini dia. Nah, ini dalam kelas ini saya menggunakan konsepnya sama seperti tadi di global, cuma hanya saja karena ini datanya banyak, saya mengambilnya menggunakan perulangan. Jadi untuk setiap datanya ini saya lakukan perulangan sampai habis datanya untuk masuk ke dalam array list yang sudah sediakan. Kemudian sudah masuk ke dalam array list, ke dalam example adapter ini, saya mengirimin lagi ke dalam, ya, saya tunjukkan cara pengirimannya example adapter. Nah, ini ya, pengirimannya ada di sini. Nah, ini dikirim, datanya semua dikirim. Kemudian karena saya ingin membuat saya ingin menampilkan detailnya, saya sini menggunakan put extra, yang mana dia akan mengirim semua data yang tadi di sini diambil. Nah, ini diambil semua kan, hanya saja ketika ditampilkan ke dalam recycle view, saya hanya mengambilkan 3 yang penting-penting saja, yaitu total positif, recovered, dan juga di kematiannya, si death-nya ini. Tapi ketika saya tampilkan di sini, saya ambil semua datanya. Yang saya ambil datanya itu lebih dari 3 ini. Yang saya ambil datanya itu
mencakupi juga new confirmed, new recovered, sampai new death juga. Tapi untuk keefektifan dalam tampilannya saya mengambil 3. Tapi kemudian ketika saya klik sini detailnya, nah dia akan menunjukkan semua data dari yang tersedia di sini. Yang saya ambil di sini ditampilkan semua datanya. Gitu. Jadi untuk lebih enak dalam penglihatannya, saya melakukan fitur seperti itu. Tidak semuanya saya tampilkan di sini semua, tapi ketika saya klik di sini, misal Algeria, dia akan menunjukkan data yang sesuai dengan yang ada di dalam API ini. Dan API ini selalu di-update ya oleh pengembang API yang ini. Jadi saya tidak harus melakukan sebuah penambahan secara manual untuk data-datanya seperti itu. Ini sampai bawah, negara dari A sampai Z. Jadi untuk ini saya rasa sangat lengkap data-datanya. Kemudian sini ada fitur langkah pencegahan agar tidak terserang virus COVID-19. Ini merupakan fitur tambahan yang mana fitur ini saya harapkan dapat membuat kesadaran dari pengguna aplikasi ini untuk melakukan pencegahan agar tidak terpapar virus COVID-19. Nah, seperti ini. Kemudian ada fitur menampilkan data COVID di seluruh Indonesia. Di sini kalau kita lihat, nah di sini konsepnya sama kayak yang tadi di data COVID-19 di seluruh dunia, yang mana dia punya sebuah adapter, yang mana di sini adapternya bernama adapter Indonesia adapter. Nah, dia mengambil data dari API yang ada di sini. Nah, API kawakorona.com. Jadi untuk kawakorona.com ini adalah API yang disediakan oleh programmer di Indonesia, yang mana dia menampilkan data-data berupa data yang terkait COVID-19 di sini. Nah, misalkan di sini yang data Indonesia saya ambil dari positif, sembuh hingga meninggalnya. Kemudian saya tampung ke dalam parse JSON Indo ini. Nah, ini ke data method ini saya tampung, saya ambil JSON array-nya, saya transfer ke dalam JSON array request, karena di sini bentuknya dia pertama array, kemudian berupa objek. Jadi saya ubah dulu di sini dari array ke dalam objek. Nah, setelah itu saya ambil, kemudian saya tampilkan ke dalam recycle view yang ada di dalam main menu. Coba saya tunjukkan. Nah, di sini ada recycle view Indonesia lokal. Nah, ini dia. Ini recycle view yang akan menampilkan data Indonesia tadi. Karena memang si data cuma satu, dia akan menampilkan hanya satu data yang di sini doang. Nah, itulah kenapa hanya satu. Kemudian di sini ada pantau data COVID-19 berdasarkan negara. Maaf. Ini pantau data COVID-19 berdasarkan provinsi di Indonesia. Di sini jadi saya menampilkan semua data dari COVID-19 berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia secara lengkap. Direkam menjadi yang paling banyak pasiennya. Di DKI Jakarta ada berapa? Ini ada 4.000 sampai yang paling bawah yaitu Nusa Tenggara Timur. Ada 12 positif, 1 sembuh dan 0 meninggal. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan konsep recycle view dan konsep yang sama seperti tadi dilakukan di global activity, global item, global adapter, dan juga yang tadi lokal yang Indonesia dan yang 3 tadi. Jadi untuk sini saya menggunakan recycle view, JSON API, dan juga card view. Nah, untuk data API-nya ada di sini. Nah, ini ya data-datanya berdasarkan provinsi Indonesia. Semua ini disediakan oleh kawa.corona.com. Oke, selanjutnya ada fitur untuk menampilkan gejala-gejala yang harus diwaspadai terkait COVID-19. Coba kita klik. Nah, di sini saya menampilkan gejala-gejala yang harus diwaspadai. Jadi ketika para pengguna aplikasi ini mengalami gejala seperti ini, diharapkan mereka akan waspada ya. Jadi akan segera memeriksa atau memastikan kondisinya seperti itu. Dan terakhir di sini sini ada fitur lagi, yaitu fitur lokasi dari rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Bisa kita klik sini.
Nah, di sini oke, kita geser ke Indonesia. Nah, contohnya di sini ada, saya sudah set. Nah, misalkan di sini ada sebuah rumah sakit yang sudah saya set di sini. Hanya bisa saya set semuanya, cuma hanya saja kan kalau misalkan untuk rumah sakit itu sangat banyak sekali yang menangani corona. Tapi hanya saja ini salah satu contohnya saja. Ketika saya masukkan koordinatan di sini yang berupa latitude dan longitude-nya, dia akan menunjukkan sebuah lokasi yang sudah ditandai di sini. Nah, di sini adalah sebuah activity yang menangani itu. Nah, ini dia. Jadi secara konsepnya dia akan mengirim data latitude dan longitude ini ke dalam database di Firebase. Nah, di sini ada database. Kita buka. Nah, di sini return database-nya terdapat sebuah tabel, yang mana tabel itu berisi lokasi dari yang sudah kita tandain tadi. Oke, nah ini dia banyak. Nah, location ini mengandung latitude dan longitude-nya. Jadi ketika saya tambahkan di sini, misalkan kita coba tambahkan ya, RSUD. Nah, coba ini Zainal Abidin Banda Aceh. Nah, kita coba lihat map di mapnya. Sekarang kita akan mengambil koordinat dari map ini, si RS Zainal Abidin Banda Aceh ini. Saya akan mengambil. Nah, sini saya ambil misalkan. Oke, saya ambil koordinatnya. Oke, mohon maaf ada kesalahan, saya coba lagi. Oke, ini saya ambil. Nah, ini ya. Ini koordinatnya saya coba tambahkan di sini, koordinatnya ada 5,563 973. Untuk longitude-nya ada 9,5 3371 3773 81. Saya tambahkan di sini, update. Nah, dia akan mengirim datanya di sini. Nah, ini adalah rumah sakit tadi ya, Zainal Abidin, Zainal Arifin ini. Zainal, ini sakit apa? Rumah sakit Zainal Abidin. Nah, di sini coba kita lihat, kita lagi. Nah, ini dia. Jadi ketika saya klik di sini, dia akan secara default, secara otomatis akan menunjukkan ada pilihan di sini, ada berupa arah atau menggunakan buka Google Maps. Nah, coba kita buka Google Maps. Nah, dia akan menunjukkan koordinat dari rumah sakit yang ada di sini. Dan juga kita bisa langsung menggunakan fitur direction yang disediakan oleh Google. Tapi hanya saja karena di sini saya menggunakan laptop, yang mana laptop ini tidak mempunyai GPS. Nah, di sini saya menunjukkan dengan HP ya. Coba saya gunakan, saya bisaan dulu. Nah, di sini saya sudah menginstal di HP. Misalkan saya di sini menggunakan fitur yaitu tadi ya. Saya menempelkan di sini. Saya buka melalui direction. Nah, dia akan menggunakan keluar.
Nah, di sini saya coba buka. Nah, ini saya buka di direction-nya. Nah, dia akan menunjukkan ke dalam Google Maps. Jadi secara otomatis dia akan menunjukkan, bisa kita tampilkan jaraknya di sini. Nah, jaraknya ini jadi kalau misalkan memang dekat rumah kita, dia akan menunjukkan jaraknya langsung secara otomatis. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur selanjutnya. Ini sudah saya tunjukkan tadi tentang mapnya. Terakhir ada fitur untuk menelpon langsung call center COVID-19, yaitu dengan nomor 119. Saya klik di sini, dia akan secara otomatis membuka telepon dan menelpon dari nomor 119, yang mana itu merupakan nomor call center COVID-19 itu. Nah, saya kira untuk demonya seperti itu, dan juga untuk shortcode-nya saya tidak mungkin menjelaskan secara keseluruhannya, hanya berupa konsep-konsep saya menggunakan ini saja. Saya kira sekian dari presentasi tugas besar saya. Saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan, saya ada salah kata juga, saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.